Setelah menjalani libur lebaran, akhirnya siswa sekolah di Bojonegoro kembali beraktivitas pada hari ini 2 Mei 2023, tepat pada Hari Pendidikan Nasional. Karena itu, kegiatan sekolah dimulai dengan upacara Hardiknas di sekolah masing-masing serta di alun-alun Bojonegoro pagi ini. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai. Upacara Hardiknas di Bojonegoro cukup spesial karena kegiatan upacara dirangkai dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 yang sedianya jatuh pada 25 April lalu. Karena momen Lebaran berlangsung pada tanggal tersebut, peringatan Hari Otonomi Daerah dilaksanakan bersamaan dengan Hardiknas. Bupati Bojonegoro, Ana Muawanah, menjadi inspektur upacara Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah. Dalam amanatnya, Bupati berkata, momen Hardiknas mengingatkan akan perjuangan Ki Hajar Dewantara yang telah memperjuangkan hak pendidikan, sehingga pendidikan dapat diakses oleh seluruh kalangan. Selain itu, Bupati juga berkata 27 tahun otonomi daerah telah membawa dampak positif, dengan bukti berupa peningkatan indeks pembangunan manusia. Bupati juga berterima kasih kepada berbagai pihak karena telah membantu Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan pemerintah daerah berkinerja tertinggi di tingkat nasional tahun 2022. Momen ini mengingatkan kita kepada perjuangan Ki Hajar Dewantara yang memperjuangkan hak pendidikan bukan hanya bagi keturunan Belanda dan keturunan orang kaya, tetapi pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini, kita sudah diberikan akses pendidikan yang mudah dan juga banyaknya peluang untuk kita meraih pendidikan setinggi yang kita mampu tanpa adanya label bahwa pendidikan tinggi hanya milik sekelompok atau orang yang mempunyai kemampuan secara finansial. Oleh karena itu, kita sebagai aset bangsa, mari wujudkan cita-cita negara untuk kecerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memanfaatkan pendidikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas diri. Indonesia Emas 2045 adalah masa depan Indonesia yang sejak lama dicita-citakan. Untuk itu, pemerintah telah menyusun 4 pilar. Salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan hal tersebut, setelah 27 tahun, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya karena Bojonegoro meraih penghargaan kategori 10 besar pemerintahan daerah berkinerja tertinggi secara nasional tahun 2022. Semoga prestasi ini dapat terus ditingkatkan, minimal bisa kita pertahankan. Bupati berharap prestasi yang telah diperoleh dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2023. Salah satu guru Mandua Bojonegoro, Wiwin Wijianti, mengatakan upacara Hardiknas berjalan dengan lancar dan didukung dengan cuaca yang baik. Dirinya berharap pendidikan di Bojonegoro terus dikembangkan, utamanya dengan cara berkolaborasi dan memanfaatkan apa yang tersedia. Alhamdulillah, karena pelaksanaannya ini pagi dan cuacanya sangat mendukung, sehingga anak-anak ini bisa melaksanakan sama guru-gurunya, sama pegawai-pegawainya lancar dan sehat semuanya. Jadi nggak ada yang kepanasan, kan cuacanya bagus. Kalau harapan Ibu selaku guru nih untuk pendidikan di Bojonegoro sendiri? Saya pribadi itu sangat berharap bahwa pendidikan di Bojonegoro ini terus dikembangkan, khususnya kaitannya dengan otonomi daerah ini, dengan berkolaborasi, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita, sehingga pendidikan itu menjadi sesuatu yang indah, menarik, dan anak-anak ini bisa semakin produktif, tidak hanya pandai dalam
edukasi, tapi dia juga pandai dalam membangun, mengolah skillnya gitu. Jadi kolaborasi ini yang penting. Jadi antara pendidikan yang didapat di sekolah dengan apa yang ada di sekelilingnya, kaitannya dengan otonomi daerah, ini bisa nyambung gitu. Jadi, dan alhamdulillah Ibu Bupati juga mendukung program ini sehingga sekolah-sekolah ini diberi fasilitas, sehingga anak-anak itu sebenarnya kalau mau mengembangkan potensinya tidak kekurangan. Jadi harus bisa mengedepankan mana yang lebih utama yang harus diprioritaskan sama yang tidak terlalu penting gitu, sehingga tidak main-main. Apalagi sekarang ini kan ada gangguan yang terkait dengan digital ya Mbak ya. Jadi anak-anak itu harus pandai-pandai memilah. Jadi mana yang bisa membangun dari sumber informasi digital ini dengan mana yang tidak gitu. Wiwin mengapresiasi kinerja Pemkab dalam mendukung program pendidikan, yakni dengan memberikan berbagai fasilitas ke sekolah-sekolah. Tidak hanya dari sisi sekolah saja, akses bagi siswa untuk pergi ke sekolah juga telah diperbaiki. Dewi Savitri, Yuan Edo, Bojonegoro.